Barayakita.com. Barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya dan juga pendengar. Pada kesempatan hari ini saya Andreas Medi ada di kantor Satpol PP Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Dan pada hari ini kita akan mencoba berbagi informasi yang positif dan inspiratif untuk pemirsa dan juga untuk pendengar semua. Alhamdulillah bersama saya pada kesempatan pagi ini ada narasumber kita yang insya Allah akan memberikan informasi yang lebih lengkap ya kepada Anda semua. Ada Bapak Kasat Kepala Satuan Satpol PP Damkar yaitu Bapak Haji Totong Solehudin. Assalamualaikum Pak Haji Totong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini kami diperkenankan hadir di sini. Kami mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan berbagai informasi yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk pendengar semua. Amin. Baik Pak Haji Toto, mungkin bisa disampaikan mengenai program atau juga informasi-informasi terkini yang dijalankan oleh Satpol PP Damkar Kota Cimahi yang sudah dilaksanakan sejauh ini. Silakan Pak. Alhamdulillah, Satpol PP Damkar Kota Cimahi sebagai salah satu OPD yang ada di Kota Cimahi tentunya. Dan kami mempunyai tugas tiga pokok. Jadi pertama penegak perda, penjaga ketertiban umum Linmas, serta pemadam kebakaran. Khusus barangkali kalau sekarang memang momentumnya sedang COVID. Ini sedang COVID, ya hanya tinggal mensinergikan saja. Karena pada ujung-ujungnya bahwa hari ini kita juga memenuhi AKP gitu ya. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Tentu kita sama-sama mafhum bahwa COVID ini tidak mengenal kasta, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kekayaan, tidak juga mengenal jenis kelamin. Semuanya kena dan semuanya kena imbas. Dan tentu harapan kita adalah ketika COVID, tugas pokok kami ini bisa disinergikan dengan gugus tugas COVID-19. Dan tentu yang sudah, sedang, dan terus akan kami lakukan adalah bagaimana menjaga, melindungi warga masyarakat Kota Cimahi dari COVID-19 ini. Salah satu contohnya ya kami bagaimana bisa mencoba menertibkan kerawanan-kerawanan yang saat ini sangat rentan terjadi dalam penyebaran COVID. Yaitu salah satunya adalah pasar-pasar. Pak Wali Kota kami turun menyebutnya beliau itu gerbek pasar. Gerbek pasar. Ya, gerbek pasar. Dan gerbek pasar kolaborasi dengan Dinas Kesehatan langsung dites masif, baik itu rapid maupun swab. Kalau ada ya, contoh konkretnya adalah kami yang melakukan itu yang pertama adalah pasar antri. Makanya ketika ada yang positif, gitu, langsung kami tutup. Nah, langsung kami tutup gitu. Itu yang terjadi selama 2 pekan. Selama 2 pekan hari ini memang sudah keluar dan dibuka lagi juga oleh Pak Wali Kota gitu. Pak Wali Kota kami membuka kembali. Dan di pasar-pasar yang lainnya kami tetap lakukan. Dan tentu 3 hal yang paling pokok dari tugas kaitan dengan COVID, gugus tugas ini adalah bagaimana kita tetap membiasakan pakai masker. Mohon maaf hari ini kami buka supaya agak jelas. Gitu, kita jelas. Kemudian cuci tangan pakai sabun, bahkan diupayakan pakai sarung tangan kalau perlu. Gitu kan. Kemudian yang ketiganya, hindari kerumunan, jaga jarak. Jaga jarak. Nah, pokok inilah yang tentu harus tetap diperhatikan. Nah, penegakan perdanya, kami selalu berputar nih Satpol. Jadi ke toko-toko modern, ke pasar-pasar, ya bagaimana menegakkan aturan tadi. Tibumnya, seperti tadi kami kan ada tibum linmasnya. Tibumnya kami turun, ketertiban umumnya ya kalau mereka yang melanggar kita langsung tindak. Kita langsung tindak. Termasuk linmasnya. Linmasnya di Cimahi ada linmas jaga kampung. Ya provinsi menyebutnya itu adalah PSBM. Jadi pembatasan sosial berskala mikro. RW. Di kami ada satu yang programnya provinsi di RW 17 Karangbekar. Karena memang ada yang positif di sana. Kemudian Damkar itu menyemprot disinfektan. Jadi memang bekerja sama dengan PMI, kemudian kerjasama pula dengan BPBD. Kalau yang kecil-kecilnya ya pakai, kalau di jalan kami pakai alat berat, kalau yang di perumahan-perumahannya pakai alat yang ringan saja, pakai semprotan biasa. Itu salah satu yang sudah kami lakukan. Sejauh ini Pak,
ada kesulitan yang signifikan nggak Pak yang dihadapi oleh tim Pak untuk menertibkan, apalagi dengan adanya adaptasi kebiasaan baru tadi, terutama untuk masyarakat yang datang ke pasar, karena yang namanya ibu-ibu Pak ya, mungkin pas sedek-sedek itu sulit sekali Pak ya untuk diminta berjaga jarak. Ya, hari ini yang kita hadapi itu adalah wabah virus corona. Tapi ada juga yang kita hadapi kesulitannya. Wabahnya adalah bukan wabah, jadi kesulitannya itu adalah budaya. Kebiasaan kita. Makanya kenapa mesti adaptasi kebiasaan baru? Ya kita memang harus mengikuti, kalau Pak Jokowi menyebutnya adalah bersahabat dengan virus corona. Artinya pelajari virus corona itu karakternya, karena tidak akan, saya pikir sangat setuju dengan para ahli yang mengatakan bahwa ini sampai sebelum obatnya, vaksinnya ditemukan, maka ini akan terus menghantui kita. Nah, kenali saja. Macan saja dikenali, maka dia akan menjadi pawang. Akan aman kalau dengan pawang, karena mengenal benar karakternya. Begitu juga ini. Virus harus dipahami benar bagaimana virus ini cara bekerjanya. Ya, prinsip tadi yang 3. Bagaimana juga adaptasi kebiasaannya, itulah yang harus kita lakukan. Tetap bermasker, cuci tangan pakai sabun dalam air yang mengalir, kalau perlu pakai sarung tangan. Kemudian lakukan berikutnya adalah hindari kerumunan dengan jaga jaraknya. Dan inilah hambatan-hambatan yang kami lakukan, sehingga paradigma kami sekarang diubah. Kalau gitu ada kesulitan, bahkan PKL yang agak susah, termasuk pasar-pasar, bahwa Satpol PP itu bukan musuh PKL, tapi kami stigmanya kami ubah. Satpol PP adalah sahabat PKL. Kalau sahabat berarti solutif. Ya kita carikan solusinya. Jadi kita akan dorong Pak Wali Kota sudah sangat setuju. Beliau mengarahkan kepada kami, ya sudah, PKL ini bukan lagi musuh, tetapi sahabat. Kalau sahabat, berikan mereka cara yang terbaik, solusinya, bahwa mereka masih bisa berjualan, tapi ikuti aturan. Oke, begitu ya pemirsa dan pendengar semua. Jadi Satpol PP bukan musuh ya Pak ya, karena kalau sama ini ada petugas Satpol PP langsung pada takut ya Pak ya, padahal sahabat ya Pak ya, karena sama-sama untuk menertibkan ya Pak ya, untuk menjalankan aturan yang sudah berlaku ya Pak ya. Baik Pak, sejauh ini untuk Kota Cimahi Pak, dengan perkembangan COVID-19 ini, sempat kemarin kan zona merah Pak, sejauh ini sampai hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, karena Pak Wali Kota memberikan, pimpinan kami, terus Pak Wali Kota mengarahkan yang baik. Hari ini Cimahi sudah masuk di zona biru. Jadi dari mulai zona merah ke zona kuning, ke zona biru, dan semua pada dasarnya sudah mulai bisa beraktivitas. Ya kecuali di zona biru itu ya tempat-tempat bermain fasilitas umum yang tempat rekreasi. Ini kan lagi pula memang Cimahi terbatas. Ini masih close gitu ya, masih belum dibuka. Itu masih ditutup. Kemudian kalau yang lain-lainnya, saya kira karena di zona biru ini kita sudah terus membiasakan, menginformasikan bagaimana tadi diadaptasi kebiasaan barunya. Jadi mereka, insya Allah, alhamdulillah, masyarakat Cimahi ini rata-rata pada umumnya baik-baik. Hanya ya memang tadi sering karena urusan perut, mereka belum punya solusi. Belum punya solusi, jadi seolah-olah cara mereka yang mereka harus lakukan. Tapi hari ini kami katakan bukan cara mereka lagi, tapi cara kita. Cara kita. Kalau cara kita, karena kami ajak bicara mereka. Jadi acaranya cara kita, bukan cara saya, bukan cara pemerintah, bukan, tapi cara kita. Karena pemerintah membuat aturan itu pada dasarnya untuk kemaslahatan umat. Baik Pak Kasat, kalau untuk hal-hal lain yang menjadi perhatian dari Satpol PP apa saja Pak? Mungkin selain pasar ada hal-hal lain yang mungkin patut juga diketahui oleh masyarakat. Ya, tentu yang harus diketahui masyarakat bahwa bagaimanapun juga bahwa yang untuk penyebaran virus itu kan ini seluruh komponen masyarakat. Jadi dari mulai tadi ekonomi, termasuk sosial, budaya, agama. Nah, itu juga harus dipahami benar, karena yang seringkali sekarang ini diplesetkan dengan adanya pembatasan orang beribadah. Nah, orang beribadah, pembatasan orang beribadah itu bukan membatasi beribadahnya. Beribadah itu harus banyak-banyaknya, gitu, sesuai dengan syariah. Tetapi, gitu, karena sekarang ini sedang wabah, sama seperti yang Rasul sampaikan,
Bagaimana kalau ketemu wabah? Rasul katakan, larilah engkau sebagaimana engkau melihat seekor singa dan amankan diri, selamatkan diri di rumah. Nah, ini kan perintah Rasul. Jadi, itu suruh lari. Nah, hari ini virus itu dianggap sebagai seekor singa. Kita lari. Kalau ada orang yang tidak lari, tidak menyelamatkan, itu namanya konyol. Itu kan namanya konyol. Sehingga beribadah sama itu juga. Karena sangat rentan kalau itu berdempetan. Contoh berjamaah di masjid misalnya. Hari ini tolong disesuaikan jaraknya. Karena sedang wabah. Kalau sudah biasa ya biasa kembali, nanti tentu normal. Nah, tapi normal biasa yang sekarang, maka itu sudah diinikan. Terus kami edukasi karena tidak semua masjid ternyata menggunakan tadi physical distancing. Nah, ini kami juga terus ada edukasi bersama OPD lainnya, Kesra misalnya, seperti itu. Dan sejauh ini itu signifikan apa ya? Diterima oleh masyarakat dan tidak menjadi kendala yang berarti Pak ya di tengah masyarakat. Alhamdulillah. Ya, kalau mereka yang komunikatif, mereka menyadari toh pemerintah membuat aturan lagi-lagi bukan untuk pemerintah. Tetapi untuk bagian sebagai pelayanan kepada warga masyarakat agar masyarakat bisa terhindar dari tadi wabah virus corona. Jadi bagaimana mereka itu bisa menangkapnya? Jangan sampai kita seolah-olah memaksakan kehendak, apalagi mendolimi, bukan. Tetapi bagian dari perlindungan. Namanya kalau perlindungan, mohon maaf, saya hanya ilustrasikan saja. Anak kita itu ketika meminta pisau, sayang, apakah pisau itu harus kita berikan? Sedangkan anak kita itu usianya masih 5 tahun. Nggak boleh. Maka kita ambil. Walaupun kita sayang ya, walaupun kita sayang, nggak boleh. Kayak bagaimanapun juga. Begitu juga. Sehingga kalau kita agak keras, bukan berarti kemudian kita mendolimi anak kita, bukan. Bagian dari pendidikan, dan itulah ada sebut tingkatannya itu kepada peringatan. Paling tidak mau peringatkan. Bahkan mungkin kepada represif sekalipun. Nah, tetapi kami yang kita lakukan adalah persuasif edukatif. Oke, baik. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan oleh Bapak Kasat ya Pak ya, berkaitan dengan fokus dari Satpol PP saat ini ya Pak ya. Ada hal lain Pak yang mungkin menjadi konsen dari Satpol PP di bulan-bulan ini? Ya, tentu konsen kami pada bulan ini adalah bagaimana mencoba sekarang ini kerawanan, terutama kerawanan di pasar-pasar dengan kerumunannya gitu. Kami punya 12 ini sasaran yang ditargetkan Pak Wali Kota terhadap kami. Ya, ada 12, yaitu pasar tumpah, 2 pasar tumpah, dan 10 pasar kaget. Jadi pasar tumpah ada 10 pasar kaget. Kalau pasar tumpah itu artinya bahwa overload pasarnya sehingga melebar ke luar. Nah, sedangkan kalau pasar kaget itu adalah pasar yang kaget. Ada yang pasar Senin, pasar tahu-tahu ada ya Pak ya? Nah, mereka tahu-tahu ada, tapi memang mereka juga sudah sangat sudah cukup lama gitu kan. Nah, ini yang sedang kami tertibkan. Ya, tentu targetnya adalah masyarakat mudah-mudahan bisa dipahami itu bahwa kami sedang mencoba atur sesuai dengan Perda 7 2017 tentang penataan dan pembinaan PKL. Mereka itu tidak kami hentikan operasinya, tidak. Tetapi kami atur waktunya, kami atur ruangnya, gitu. Sehingga diaturlah konten-kontennya juga. Jadi maksudnya komoditasnya, gitu. Contoh misalnya di pagi itu boleh jam 00 sampai jam 06 itu sudah bisa, yaitu untuk basahan. Untuk basahan. Jadi pasar basahan. Nah, untuk yang keringnya itu non basahan itu di sore harinya. Artinya dari jam 18 sampai 24 itu bisa oleh kuliner, bisa diisi juga oleh yang lainnya. Yang penting itu pantas pada sore ke malam hari. Sedangkan kalau pagi tadi kan ibu-ibu contoh belanja. Nah, mana mau ibu beli sayuran jam 9 siang. Yang seger Pak. Nah, iya, tentunya yang seger loh. Ya, jadi itu yang sedang kami coba arahkan. Mudah-mudahan ke depan masyarakat juga tahu, ya memang yang harus diubah itu kebiasaannya. Ya, sekarang apakah kita mau ikut kebiasaan mereka?
yang notabene banyak mengganggu, bahkan berbahaya, atau mau mengikuti kebiasaan dan menciptakan budaya baru. Yang baru. Adaptasi kebiasaan baru tadi Pak ya? Iya, kan ada target kebiasaan baru. Adaptasi, ya kita adaptasi, ikuti. Toh pada akhirnya masyarakat juga kalau butuh pasti belanja kok. Iya Pak, betul. Iya. Betul. Oke, untuk menutup perbincangan kita Pak di kesempatan hari ini mungkin masih ada pesan-pesan ya untuk pemirsa semua dan juga pendengar Pak, silakan. Ya, saya tentu ucapkan terima kasih. Bagaimanapun juga kerjasama yang baik dengan media merupakan bagian daripada kolaborasi Pentahelix. Jadi kolaborasi Pentahelix ini adalah bagaimana kita berkontribusi menuju 5 titik, yaitu menuju bintang. Semua orang pasti pengen bintang. Dan titik 5 itu adalah akademisi, bisnis, government, kemudian komunitas, dan media. Jadi ABCGM semua bisa berkontribusi, termasuk media tentunya mempublikasi, kami dari sisi regulasinya, komunitas dari sisi masanya, kemudian bisnis dari sisi modalnya, dan tentu akademisi dari ilmunya. Ketika kita bersama-sama, insya Allah kerjasama itu sebagai sebuah komitmen, 1 + 1 bukan lagi 2, tapi 1 + 1 harus 27 kelipatan. Semua akan diuntungkan insya Allah. Luar biasa nih, pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu ya dari Bapak Kasat Haji Totong Solihuddin ya untuk tadi kolaborasi Pentahelix Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama Pak ya untuk mencapai tujuan kita. Karena dengan bersama-sama tadi insya Allah akan lebih mudah Pak ya daripada sendiri-sendiri Pak ya. Baik, Pak Kasat, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita nanti ke depan bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan informasi-informasi lain yang inspiratif dan positif untuk Baraya dan pendengar semua. Hatur nuhun Pak Haji, mudah-mudahan sukses segala tugas-tugasnya, dan kita titip salam untuk teman-teman semua di Satpol PP Damkar Kota Cimahi. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa dan juga pendengar semua, saya Endrias Medi sudah berbincang bersama Bapak Kasat Kepala Satuan Haji Totong Solihuddin dari Satpol PP Damkar Kota Cimahi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita.com. Baraya kita.com.